Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian mulai ujian kalian bisa review materi kaidah bahasa. Kita sudah mempelajari 3 materi. Yang pertama inna wa akhwatuha. Huruf inna ada 6 yang kita pelajari. Inna berarti sesungguhnya, anna bahwasanya, ka'anna seakan-akan, la'alla semoga, laita seandainya, dan lakina tetapi. Penggunaan huruf inna ini terletak di awal kalimat. Mari kita cek contohnya. Di sini ada kata at-tilmidu mujtahidun, seorang murid laki-laki, dia bersungguh-sungguh. Apabila kita memasukkan huruf inna di awal kalimat, salah satu dari huruf inna yang ada inna, anna, ka'anna, la'alla, laita, lakina, maka ada yang berubah dari kata tersebut. Kata pertama dari kalimat tersebut, dia berubah menjadi mansub. At-tilmidu berubah menjadi at-tilmida. Karena kata pertama disebut mubtada, ketika dia diawali salah satu huruf inna atau saudara-saudarinya, maka yang terjadi adalah kata tersebut dinamakan isim inna. Selalu mansub isim inna itu. Tandanya, tanda nasabnya bisa menjadi salah satu. Bisa fathah, seperti yang ada di contoh kita. Bisa ya, atau bisa kasroh. Kemudian untuk yang kedua, kata yang terletak setelah isim inna atau terletak setelah mubtada'nya, dia dinamakan khobar. Khobar inna, dia selalu marfu apabila berupa kata benda saja. Dan dia selalu marfu. Salah satu tandanya adalah dhammah, alif, atau waw. Berarti ketika kalian disuruh mencari mana yang termasuk isim inna, cari salah satu huruf inna yang tersedia terlebih dahulu. Kemudian kata yang terletak setelah huruf inna ini, setelah 6 huruf inna ini, dinamakan isim inna. Dan kata yang terletak setelah isim inna dinamakan khobar inna. Isim inna selalu mansub, khobar inna selalu marfu. Selanjutnya tentang na'at wal man'ut. Na'at artinya yang mensifati, wal man'ut artinya yang disifati. Dalam bahasa Indonesia, kaidah bahasa ini dinamakan YD dan YM. Cara mencarinya kita akan belajar bersama-sama. Dan sudah diberikan di handout kalian bahwasanya untuk mengetahui na'at dan man'ut adalah dua kata yang bersandingan. Bersandingan itu kanan kiri seperti ini, an-na'at wal man'ut. Kemudian awalan dan akhirannya sama. Kita cek bersama-sama. Akaltu at-tufaha alladzida. Anak ini, aku sedang mengatakan, aku sedang memakan, aku sedang memakan at-tufaha, apel alladzida, yang enak. Kata apel, dia makan apa? Apel. Apelnya bagaimana? Diberi sifat bahwasanya apel itu enak. Untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Berarti kata at-tufaha ini dinamakan man'ut atau yang disifati. Kemudian alladzida dinamakan na'at, yaitu yang mensifati. Kata ladzida enak mensifati kata apel. Kata apel disifati kata enak. Oke, bagaimana cara mencarinya? Man'ut dan na'at ini selalu letaknya bersandingan seperti ini. Seperti pair, dia tidak bisa terlepaskan. Kalau di depannya ada alif lam, maka si na'at ada alif lam juga. Kalau si man'ut harokatnya a, maka si na'at harokatnya a juga. Karena pengen sama, kembar. Saudara tapi mirip. Nah, bukan kembar tapi saudara tapi mirip. Kakak adik yang bukan kembar tapi mirip. Maka cara i'rabnya man'ut atau na'at, karena dia sama maka yang belakangnya selalu sama. Man'ut atau na'at, di sini kita dapatkan dia mansub, tandanya adalah fathah karena a. Berarti cara mencarinya, dua kata bersandingan, awalannya apabila ada alif lam maka sama-sama dan akhirannya harus sama juga.
Kemudian kalimat kedua, at-tilmidatani al-mahiratani fil fasli. Mari kita cek bersama-sama. Dua warna ya. Nah, sudah ada warna untuk memperjelas. Yang pertama at-tilmidatani. Ada dua anak perempuan. Apabila tidak dilengkapi kata al-mahiratani, dia cukup menjelaskan bahwasanya ada dua pelajar perempuan di dalam kelas. Tetapi karena ingin dijelaskan lagi itu loh, anak yang sedang di dalam kelas itu, dua anak tersebut mereka pintar. Maka diberikan kata sifatnya, naatnya. Al-mahiratani. Oke. Selalu bersandingan. Awalannya ada alif lam. Akhirannya sama-sama tani. Berarti cara i'rabnya nanti man'ut atau na'at. Marfu' tani, tandanya adalah alif. Silahkan refer ke tabel di handout yang diberikan. Kemudian yang terakhir, syaribtu min kubin jadidin. Aku minum dari gelas yang baru. Gelasnya apa kan? Bisa dijelaskan ya. Kalau tidak dijelaskan cukup aku minum dari gelas, udah gelas aja. Tapi karena mau diinformasikan bahwasanya aku baru beli gelas. Jadi aku habis minum, aku baru saja minum dari gelas yang baru. Maka gelas disebut man'ut dan yang baru disebut na'at. Sama-sama depannya tidak ada alif lam. Sama-sama akhirannya in. Maka kata pertama disebut man'ut, kata kedua disebut na'at. Cara i'rabnya man'ut atau na'at, mansub. Oh, bukan mansub, salah ini. Belum diganti. Man'ut atau na'at, majrur. Karena in, maka dia majrur. Tandanya apa? Kasroh. Typo, belum diganti tadi. Oke, yang terakhir, hal dan sahibul hal. Kondisi atau pemilik kondisi. Berarti menjelaskan suatu keadaan atau suatu kondisi. Sama seperti ketika kalian ditanyakan, kaifa haluka? Gimana kabar kamu? Alhamdulillah ana bi khair. Kamu menjawab, siapa pemilik kondisinya? Yang ditanya. Kita cek kalimatnya bagaimana. Ana usyahidu al-muslimina yad'una muhlisina. Oke, di sini saya sedang menyaksikan atau melihat orang-orang mukmin itu mereka berdoa dengan ikhlas. Dengan ikhlas ini dinamakan na'at. Dinamakan hal. Yang dijelaskan siapa? Sahibul halnya orang muslimnya. Oke, berarti cara i'rabnya sahibul hal. Dia sahibul hal bisa mansub. Karena posisinya sebagai objek, tandanya ya, ina. Cara mencari sahibul hal, cari halnya terlebih dahulu. Cara mencari hal, dia tidak ada alif lam. Dan dia selalu mansub. Letaknya biasanya di akhir-akhir kalimat. Dan di dalam hal tersebut, kalimat tersebut, harus ada kata kerjanya. Di sini ada kata kerja yad'una, ada kata kerja usyahidu. Berarti saya melihat orang-orang muslim itu mereka berdoa dengan ikhlas. Kata dengan ikhlas itu menjelaskan orang-orang muslim. Dengan ikhlas dinamakan hal, cara i'rabnya hal mansub dan tanda mansubnya adalah ya, bil ya. Sedangkan cara i'rab sahibul halnya, sahibul hal, dia mansub juga karena posisinya sebagai objek dan tandanya ya juga. Kemudian kalimat kedua, at-tilmidatani ta'kulani mutabatti'ataini fil fasli. Ada dua murid perempuan yang sedang memakan dengan sangat pelan. Makanya pelan banget, slow gitu. Mereka sedang makan di kelas. Oke, letak hal ini tidak di akhir kalimat, tapi ada tambahan fil fasli yang menjelaskan keterangan. Maka kata mutabati'ataini karena dia tidak ada alif lam. Kemudian taini itu salah satu tandanya mansub karena sebelumnya tidak ada preposisi. Maka kata mutabati'ataini disebut hal. Cara mencari sahibul hal bagaimana? Cari kata yang ada alif lam di dalam kalimat tersebut. Dalam kalimat ini yang ada alif lam yang terletak sebelum hal adalah at-tilmidatani. Maka at-tilmidatani ini disebut sahibul hal. Karena dia tani,
Cara i'rabnya sahibul hal marfu, bukan bil dhammah, typo lagi, tapi bil alif tandanya. Kemudian mutabatti'ataini dia hal mansub dan tandanya ya. Yang terakhir yarji'u al ustadu musri'an. Telah pulang atau kembali al ustadu seorang guru musri'an dengan cepat. Berarti ada kata kerja. Ingat cara mencari hal di dalam kalimat tersebut harus ada kata kerjanya. Cara mencari halnya juga musri'an, tidak ada alif lam, belakangnya an, mansub. Maka disebut musri'an dengan cepat disebut hal, dan kata yang ada di dalam kalimat tersebut yang memiliki alif lam disebut ma'rifah dinamakan sahibul halnya. Siapa yang pulang dengan cepat? Seorang guru. Gurunya ngapain? Dia dengan cepat pulang. Cara i'rabnya sahibul hal marfu bil dhammah, dan cara i'rab halnya hal mansub bil ya. Sekian dari Mister.